Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan PP Manajemen ASN, teman-teman ya. Nah, PP Manajemen ASN khusus untuk P3K. Di sini admin mendapatkan info lagi, teman-teman ya. Ini dari Menpan RB. Ternyata PP Manajemen ASN P3K itu tidak ada, teman-teman ya, tidak ada dalam Permenpan RB, tidak ada dalam Permenpan RB sebagai dasar hukum. Nah, informasi yang pertama admin dapatkan itu dari salah satu media. Kita bisa lihat terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan isi atau dasar hukum yang ada di sini, teman-teman ya. Nah, pertama kali admin dapatkan itu informasinya dari media gpn.com pada tanggal 1 Agustus yang lalu. Namun admin tidak upload karena admin mencari tahu dulu kebenaran terkait tidak adanya PP Manajemen ASN, teman-teman ya, yang terbaru di tahun 2024. Nah, kita bisa lihat pernyataan dari media ini di bagian bawah. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa hingga saat ini PP Manajemen ASN belum terbit untuk yang 2024. Nah, di sini juga dikatakan bahwa namun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah dicantumkan sebagai dasar hukum pembentukan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024. Hanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, teman-teman ya, sedangkan di Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024 di bagian mengingat tidak ada atau tidak terdapat PP Manajemen ASN yang merupakan turunan, ingat ya, merupakan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagai dasar hukum penyusunan Permenpan RB nomor 6 2024. Nah, kita bisa melakukan pembuktian secara langsung, teman-teman ya, terkait tidak adanya PP Manajemen turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, ini adalah Permenpan RB tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Nah, ini sudah sering kali juga kita bahas, teman-teman ya. Nah, kita lihat di bagian mengingat sebagai dasar hukum. Nah, di sini yang ada itu adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Terus di nomor 3 ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di poin nomor 4 ada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Di nomor 5 ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di nomor 6 ada PP atau Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021. Di nomor 7 adanya Peraturan Menpan RB Nomor 60 Tahun 2021. Nah, selanjutnya itu sudah tidak ada, teman-teman ya. Nah, untuk PP Manajemen ASN untuk yang P3K sendiri yang digunakan di sini adalah PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Bukan turunan daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang lalu. Bukan turunan dari sini, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kembali dari Menpan RB juga. Kita bisa melihat juga di sini, teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, dasar hukumnya. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Selanjutnya adalah Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan aparatur sipil negara. Jadi itu yang digunakan. Nah, selanjutnya dari Permenpan RB di sini kita bisa lihat ada di nomor 1 Permenpan Nomor 6 Tahun 2024. Terus ada Kepmenpan Nomor 320 untuk seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Ada Kepmenpan 321 terkait nilai ambang batas untuk PNS. Terus 322 adalah Kepmenpan untuk persyaratan STR, ini untuk nakes di seleksi P3K tahun 2024. Jadi PP Manajemen ASN yang seringkali kita tunggu-tunggu, yang sudah diuji publik, teman-teman ya, ternyata itu tidak masuk dalam dasar hukum untuk pengadaan ASN tahun 2024 ini, baik PNS maupun P3K. Ingat ya, ini adalah kebijakan perencanaan.
Nah, selanjutnya kita lihat di sini arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 masih fokus pada pelayanan guru dan kesehatan. Selanjutnya, seoptimal mungkin katanya menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Selanjutnya di sini merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS. Jadi ingat ya teman-teman, fresh graduate jangan pernah kepikiran untuk ke P3K. Manfaatkan waktu di CPNS. Kalau ada formasinya silahkan mendaftar jika memang sesuai kualifikasi pendidikannya dan persyaratan memenuhi. Mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, di sini kita bisa lihat ada di bagian bawah, mengutamakan talenta digital. Nah, ini alur perencanaan kebutuhannya, ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kita fokusnya di sini. Ini tahap saat ini teman-teman ya, ada di nomor 8 dan 9. Ini ada di Kemenpan RB tentang penetapan formasi, ada Pertek BKN, pendapat Menkyu, kebijakan pengadaan ASN, penetapan kebutuhan. Oke, ini kebutuhan CPNS di instansi pemerintah ditetapkan dalam Kepmenpan nomor 293 tahun 2024. Nah, ini tahapan pengadaan pegawai ASN. Peraturan Menteri Pan RB nomor 6 tahun 2024. Nah, di sini dari perencanaannya ada jadwal pengadaan prasarana. Jadwal pengadaan ASN secara nasional ditetapkan oleh PPK dan Ketua Panitia Seleksi Nasional. Terus jadwal pengadaan pegawai ASN tingkat instansi ditetapkan PPK setelah mendapat persetujuan Kepala BKN. Setelah itu masuk ke pengumuman lowongan. Terus di sini teman-teman akan masuk ke pelamaran. Pelamar dilakukan secara daring melalui portal SSCASN. Nah, kita sudah spill juga tampilan terbaru SSCASN di video sebelumnya. P3K dapat melamar lowongan PNS dan P3K dengan syarat memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Jadi yang boleh mendaftar P3K yang boleh mendaftar ke PNS yang sudah memenuhi masa kerja 1 tahun teman-teman ya, minimal 1 tahun dan telah mendapat persetujuan PPK. Nah, itu harus juga mendapatkan persetujuan PPK karena kebijakan saat ini ASN P3K boleh mendaftar PNS untuk formasi IKN. Selanjutnya ada seleksi. Di sini seleksinya nasional, PNS dan P3K. PNS itu ada seleksi administrasi, SKD dan SKB. P3K-nya ada administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, tingkat instansi, mekanisme dan penomoran seleksi disusun oleh instansi. Pengumuman hasil seleksi. Nah, selanjutnya di sini di pengangkatan. Ini jenis kebutuhan yang umum, yang khusus. Nah, di sini yang umum yang mana saja ini sudah jelas ya. Nah, di sini teman-teman harus cermati di sini terkait jenis kebutuhan khusus pada pengadaan PNS tahun 2024. Nah, pengadaan untuk yang masuk kebutuhan khusus di instansi pusat itu ada 5 teman-teman ya. Yang tidak masuk di sini adalah putra-putri daerah tertinggal. Itu bedanya. Sedangkan di instansi daerah yang masuk dalam kebutuhan khusus itu ada putra-putri daerah. Sedangkan untuk putra-putri Kalimantan itu tidak termasuk. Nah, ini bedanya ya di instansi daerah dan instansi pusat. Yang lainnya itu sama, teman-teman ya, yang lainnya itu sama. Jadi itu perbedaannya. Nah, ini nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus. Nah, di sini kebutuhan khusus untuk cum laude dan diaspora subtestiu NAB-nya 85. Kebutuhan khusus disabilitas putra-putri Papua daerah tertinggal, di sini NAB-nya 60. Cukup 60, teman-teman. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengadaan. Melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga integritas dan moralitas pengadaan, mencermati kualifikasi jabatan dan unit kerja penempatan. Nah, ini perlu dicermati juga. Jangan sampai nanti ada yang seharusnya lolos tapi tidak lolos dalam seleksi administrasi karena di TMS-kan di kualifikasinya, kualifikasi pendidikannya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga harus mendaftar. Ingat, perhatikan apakah ijazahnya atau kualifikasi pendidikannya, misalnya serdiknya, bisa memilih formasi tersebut. Hati-hati, itu harus diperhatikan. Mengikuti tahap seleksi yang telah ditetapkan dan memperhatikan alokasi untuk kebutuhan tertentu. Jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua. Untuk rekan-rekan yang akan mendaftar, perhatikan atau cermati terkait kualifikasi jabatan yang akan dipilih dan unit kerja penempatan.
Itu harus diperhatikan teman-teman ya dalam seleksi CASN tahun 2024, baik CPNS maupun P3K. Apalagi di video sebelumnya admin sudah spill, teman-teman bisa nanti melihat gajinya berapa, apakah memenuhi untuk kebutuhannya jika memilih promosi tersebut, ditempatkan di daerah mana. Nah, itu nanti bisa dilihat di SSCASN seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi terkait PP Manajemen ASN itu tidak masuk dalam dasar hukum pengadaan CASN tahun 2024. Nah, itu sudah jelas ya, sudah disampaikan di sini oleh Menpan RB. Nah, kalaupun nanti ada lagi perubahan, nah nanti kita akan lihat lagi. Oke teman-teman ya, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.